Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Surat Al-Baqarah ayat 97. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillahi musaddiqan musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin. Musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin. Man kana lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal. Wa Jibril wa Mikal fa innallaha aduwwul lil kafirin. Mangga wihani teh 87 J 23. Wihandi eta mangna digunakeun adu mah sanes gunna. Hitong diadu eta mah sanes guna sanes tanwin. Mangawihande qul ma kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillahi musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal wa Jibril wa Mikal fa innallaha aduwwul lil kafirin. Qul katakanlah man siapa yang kana keadaannya aduwan menjadi musuh li Jibrila kepada Jibril, malaikat Jibril alaihissalam
Fa innahu maka sesungguhnya dia Jibril nazzalahu yang menurunkan wahyu, menurunkan Al-Qur'an ala qalbika ke dalam hatimu biiznillah dengan izin Allah, dengan instruksi tugas dari Allah, musaddiqan yang wahyu itu menguatkan, membenarkan lima baina yadaihi kitab-kitab atau wahyu-wahyu yang ada sebelumnya. Baina arti asalnya di antara, yadaihi dua tangannya. Maksud baina yadaihi itu di depannya. Di depannya berarti yang telah dulu, yang lebih dahulu. Wahudan dan jadi petunjuk, wa busra dan kabar gembira, lil mukminin bagi orang-orang yang beriman. Mang siapa yang kana keadaannya aduwan jadi musuh lillahi kepada Allah wa malaikatihi para malaikatnya, wa rusulihi rasul-rasulnya, wa jibrila dan Jibril, wa mikala dan Mikal. Mikal itu Mikail, ada Mikal ada Mikail, dua-duanya sama. Fa innallah maka sesungguhnya Allah aduwun jadi musuh lil kafirin bagi orang-orang yang kafir. Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya mengutip penjelasan dari Ikrimah, Jibr mik sarof artinya adalah abdun, sedangkan il artinya adalah Allah. Yesus konon adalah Yesus yang disalib, di tiang salib kan ngomong il lama sabahtani. Il teh Eli teh Tuhan ya. Jadi kayaknya yang namanya Eli ini harus ditambah nama. Jika nama Allah kan nggak boleh, harus Abdullah. Il kecuali maksudnya Eli bahasa Sunda, bahasa Indonesia lain lagi. Kalau il yang dimaksud Tuhan itu nggak boleh kan menamai dengan nama Tuhan. Il Tuhan, kenapa kau meninggalkanku? Menunjukkan bahwa Yesus adalah bukan Tuhan. Masa Tuhan cari bantuan ke Tuhan yang lain? Jadi nama-nama di bahasa Ibrani, bahasa Yahudi itu yang kebanyakan ujungnya il, itu kayak di kita Abdullah, Abdurrahman, Abdus Somad, Abdul Kudus gitu. Jadi nama yang disandingkan kepada Allah sebagai hamba Allah. Jibril berarti artinya Abdullah, Mikail, Israfil, Izrail, Immanuel ya. Kemudian Israel Nabi Yakub, itu yang ujung-ujungnya il artinya adalah hamba Allah. Ayat ini sebagaimana ayat-ayat sebelumnya masih mengkritik tentang akidah orang Yahudi. Ngomong sebagai hamba Allah, kekasih Allah, pilihan Allah, kenyataannya bohong, wadul. Kenapa? Karena Yahudi memusuhi Jibril, dan Allah menegaskan di ayat 98, memusuhi Jibril berarti memusuhi Allah, memusuhi malaikat, dan memusuhi Rasulnya. Jika orang Yahudi mengaku sebagai pengikut Nabi Musa, bohong alias wadul, karena yang menurunkan wahyu kepada Nabi Musa juga Jibril. Jadi kalau dia memusuhi Jibril, mereka memusuhi Jibril, sama berarti dengan memusuhi Nabi Musa. Memusuhi Nabi Musa sama dan memusuhi semua nabi. Memusuhi semua nabi berarti kafir.
Makanya fa innallaha aduwwul lil kafirin. Wadul, bohong kalau dia mereka mengaku muslim. Memusuhi Jibril berarti memusuhi malaikat semuanya, karena Jibril adalah rajanya malaikat. Allah menjelaskan dalam surat Saba, wala tanfa'us syafa'atu 'indahum illa bi'idnih. Malaikat ada yang ngasih syafaat tapi sesuai izin Allah. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqu wa huwal aliyyul kabir. Nabi menjelaskan kalau Allah berfirman itu semua malaikat pingsan, fuzzi'a an qulubihim, terkejut, kaget, pingsan. Nah, yang pertama kali bangun itu adalah Jibril. Kemudian mereka saling bertanya, madza qala rabbukum? Maka dijawab oleh Jibril, qalul haqqu wa huwal aliyyul kabir. Pokoknya yang benar. Makanya di surat At-Takwir Allah menyebutnya di quwwatin inda dzil arsy makin muta'in thumma amin. Di quwwatin, malaikat Jibril itu punya kekuatan yang istimewa dibanding malaikat lainnya. Inda dzil arsy, di sisi Allah yang memiliki arasy, makin Jibril itu punya kedudukan yang kuat, yang istimewa. Muta'in, ditaati berarti pemimpin. Sama itu di sana di langit. Jibril itu pemimpinnya para malaikat. Amin, dan dia dipercaya. Ya. Makanya dalam ayat yang lain, nazala bir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundzirin. Ar-ruhul amin adalah malaikat Jibril. Atau di surat Al-Qadar yang mudah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr tanazzalu malaikatu war-ruhu fiha. Jadi disebut malaikat dan ar-ruh. Ar-ruh itu Jibril. Kenapa tidak disebut al-malaikah saja cukup? Jibrilnya nggak usah disebut lagi, kan Jibril malaikat juga. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa kedudukan Jibril alaihissalam itu istimewa dibanding malaikat-malaikat lainnya. Makanya wahyu diamanahkan kepada malaikat Jibril, tidak kepada malaikat-malaikat lainnya. Hanya dia seorang yang sanggup ya membawa amanah sebagai penyampai wahyu. Malaikat lain gak ada yang sanggup. Sababun nuzul ayat ini atau latar belakang kronologis atau konteks ayat ini turun terkait dialog orang Yahudi kepada Nabi dengan Nabi SAW ketika beliau pertama kali datang ke Madinah. Kata orang Yahudi, ya Abul Qasim, ya, mengageroan Nabi, hei Abul Qasim, karena putra pertama Nabi namanya Al Qasim, jadi sering disebut Abul Qasim. Beritahukan kepada kami 4 hal yang tidak ada yang tahu 4 hal itu kecuali seorang nabi. La ya'lamuhunna illa nabi. Kalau kamu bisa menjawab 4 ini, berarti kamu benar nabi. Kalau kamu nggak bisa menjawab yang 4 ini, berarti kamu palsu nabi. Tentu ini berarti Yahudi tahu bahwa Nabi Muhammad SAW itu belum pernah belajar tentang 4 hal ini. Gak mungkin Yahudi nanya yang 4 ini kalau tahu Nabi Muhammad sudah tahu. Wah, ini pasti 4 hal ini dia nggak tahu.
Yang bisa tahu 4 hal ini kalau bukan karena belajar dari Yahudi berarti wahyu. Nabi kan nggak pernah belajar dari Yahudi, nggak pernah nyakola, belajar bahasanya juga nggak bisa, belajar Ibraninya juga. Nah kalau Nabi kemudian tahu berarti wahyu. Nah makanya kata Yahudi, kalau kamu bisa menjawab yang 4 ini, kami yakin kamu Nabi. Maka kemudian kata Nabi SAW, baik, asal ada sumpah dulu. Ij'alu li dhimmatallah ma'akhadha Ya'qub ala bani. Sumpah dulu demi Allah, sebagaimana dulu Nabi Ya'qub minta sumpah kepada putranya, ya, yang ada di Al-Quran nanti di bagian akhir. Idh hadara Ya'qubal maut idh qala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu, dan seterusnya. Baik, saya akan jawab, tapi sumpah dulu demi Allah, kalau saya bisa menjawab yang 4 ini, la in ana haddatsukum syai'an fa'araftumuh, lalu kalian mengetahuinya dan membenarkannya, la tutabi'unni 'alal Islam, kalian harus mengikutiku masuk Islam. Sok cenah saya jawab, saya janji heula dek masuk Islam, saya bisa ngajawab gitu. Oke, cenah gitunya kata orang Yahudi itu. 4 hal yang ditanyakan, tapi di sini ada 3 ya, di riwayat lain ada 4. 1, apa makanan yang diharamkan oleh Nabi Yakub atas dirinya? Ada kan di surat Ali Imran, naon ayatnya? Lang tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kullut ta'ami kana hillal li bani Israil illa ma harrama Israilu ala nafsi. Semua makanan itu pada awalnya halal buat Bani Israil, nggak ada yang haram, kecuali ada pengecualian yang Nabi Israil itu Nabi Yakub mengharamkan untuk dirinya sendiri. Nah itu apa makanan yang diharamkan oleh Nabi Yakub untuk dirinya sendiri? Yang kedua, jelaskan bagaimana air laki dan air perempuan dan mengapa ada anak laki-laki dan anak perempuan. Yang ketiga, beritahukan kepada kami ini nabi yang ummi itu siapa walinya dari malaikat. Nah ini yang ketiga yang ada di sini, ada di riwayat lain sudah pernah kita bahas dulu di Al-Furqan. Beritahukan kepada kami makanan pertama yang dimakan oleh penghuni surga. Maka Nabi menjawab, Nabi belum menjawab, masih minta janji lagi. Alaikum ahdullah, sok ya, janji. Kamu janji dulu kepada Allah. Berulang-ulang Nabi. Kalau saya jawab maka kalian akan mengikutiku. Oke, fa'atuhu masya min ahdin wa mitsaq. Nabi menjawab, aku memberitahukan kalian dengan nama atau demi nama Allah yang menurunkan Taurat pada Musa. Nasyadtukum billadzi anzala Taurat ala Musa. Kalian kan tahu Nabi Israel sakit parah dan lama sakitnya. Lalu beliau bernadar kepada Allah, kalau Allah menyembuhkan dari sakitnya, maka dia akan mengharamkan makanan yang paling dia sukai dan minuman yang paling dia sukai. Makanan yang paling dia sukai adalah daging unta dan minuman yang paling dia sukai adalah air susu unta. Yang menunjukkan enak Pak, belum pernah kan ngebayar, nggak ada untanya di kita. Kemudian kata orang Yahudi, Allahumma na'am. Oh iya betul. Oh iya betul, demi Allah betul. Kata Nabi, Allahumma syahid alaihim, ya Allah jadilah saksi atas mereka. Tuh cenah ngabenerkeun. Kemudian yang kedua, air lelaki itu putih kental.
sedangkan air perempuan itu kekuningan dan tidak kental, encer. Maka air mana saja yang lebih kuat, maka anak itu akan mirip kepada dia dengan izin Allah. Ini juga pernah ditanyakan kan oleh Ummu Sulaim, ibunya Anas, kalau saya mimpi lalu keluar air, saya wajib mandi nggak gitu. Ummu Salamah sampai begini, cenah malunya nanya yang begituan gitu. Makanya kata Aisyah, sebaik-baiknya perempuan Ansor nggak malu untuk bertanya untuk dalam masalah ilmu ya. Kalau memang ini masalah agama, meski masalah intern nggak malu bertanya. Nabi kemudian jawabnya, kalau begitu dari mana tuh ada anak mirip ibunya kalau ibunya nggak punya air ya. Jadi kalau anak ini mirip ibunya, berarti yang dominan air dari ibunya. Anak mirip bapaknya, yang dominan dari bapaknya. Ima cenah mirip emangna, nya emang ti saha. Paman dari ibu, paman dari bapak kan ada. Ya cenah mirip emangna. Ya berarti kalau paman dari bapak, berarti air bapak yang kuat gitu. Nabi juga menjelaskan di sini, kalau yang paling kuat salah satunya, kalau yang kuat air dari bapak dibanding air dari ibu, maka anak itu jadi lelaki dengan izin Allah. Dan kalau yang kuat itu air dari ibu bukan dari bapak, maka anak itu jadi perempuan dengan izin Allah. Tentu biiznillah ujung-ujungnya. Jadi kalau kemudian dites genetik, ini kok yang kuat bapaknya bukan ibunya, tapi kok anaknya perempuan ya, kan biiznillah. Jadi ada jadi lelaki, ada jadi perempuan, ada juga yang mirip bapaknya mirip ibunya, itu persilangan. Ini jadi awal ilmu genetika ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga, Nabi Ummi ini bagaimana, cenakan tadi saya lupa terlewat, finnaum, tidurnya bagaimana, dan siapa walinya dari malaikat. Kata Nabi SAW, Nabi Ummi ini tanamu ainah wala yanamu qalbuh, matanya tidur tapi hatinya tidak tidur. Beda jeung urang nya, mata beuntak kadang hate tidur. Kemudian man waliyuka minal malaikah, siapa wali kamu dari malaikat. Fa indaha nujami'uka au nufarikuk. Nah, untuk yang itu nanti kami menentukan kami ikut sama kamu atau kami tidak ikut. Nabi menjawab, tidak ada seorang nabi pun kecuali Jibril huwa waliyuhu, jadi walinya. Enak saja ini orang Yahudi jawab, innahu aduwuna. Oh, Jibril itu kan musuh kami. Andaikan saja yang menurunkan wahyu itu Mikal yang menguji Michael ya. Mikail, pasti kami ikut kamu. Nah ini kurang ajarnya Yahudi ya. Maka dari itu Allah menggabungkan Jibril, Mikal. Ini semuanya satu kesatuan. Kalau seandainya mereka mengatakan mun Mikail mah jangan Jibril, ya sama berarti mengingkari Jibril sama mengingkari Mikail. Sama dengan masa hormat sama bapaknya saja sama ibunya tidak ya, itu satu kesatuan. Ibu bapak itu nggak bisa, saya mau hormatnya sama ibu saja, bapak nggak hormat, nggak bisa, itu dosanya sama, durhaka kepada orang tua. Satu lagi pertanyaan yang keempat, apa makanan yang pertama kali dimakan oleh penghuni surga? Kemudian Nabi menjawab, jantung ikan paus, walau alam ya. Dan konon katanya itu yang paling enak dari ikan paus. Urang mahnya boro-boro manggihan lagi acan. Kalau Nabi kan pernah ada riwayat dalam sebuah peperangan kemudian melihat ikan paus yang terdampar itu dimakan sampai berhari-hari, bahkan dibawa ke rumah ya, jadi halal ikan paus itu. Nah ini menunjukkan bahwa keyakinan Yahudi mereka sebagai kekasih Allah, hamba pilihan Allah
adalah bohong belaka. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala rasulina karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.